Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi. Hari ini hari terakhir di tahun 2023, betul ya? Ternyata 1 tahun Tuhan memimpin hidup kita dengan di dalam anugerahnya. Dan segala suka dan duka yang kita alami pun menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita yang terindah. Besok kita akan memulai di tahun yang baru, tentunya ada harapan baru bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kita dapat melewati tahun ini, mengakhirinya dengan penuh anugerah dan memasukinya di dalam anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita persiapkan hati kita sejenak untuk bersama-sama mendengarkan warta gereja. Pada tanggal 1 Januari akan diadakan kebaktian awal tahun yang akan diadakan bersama-sama dengan gereja kita di Kelapa Gading pada jam 9 pagi. Dan kita akan kumpul di gereja pada jam 7.30. Nanti jemaat yang akan hadir bisa menghubungi Pak Jun untuk kita berangkat bersama-sama. Demikian warta gereja dan kita akan memulai ibadah kita di dalam saat teduh. Mari Bapak Ibu sekarang kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Sungguh Besar Kau Allahku. Dan
menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia untuk memelihara ciptaannya selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus beserta kita semua. Dan besertamu juga. Kita akan bersama-sama membaca nas pembuka di dalam ibadah pada pagi hari ini di dalam satu kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan membacanya sama-sama. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan 18. Demikianlah bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Kita akan nyanyikan pujian 413, pujilah hai jiwaku. Pagi yang indah di akhir tahun 2023 hari ini ya Tuhan,
kami sangatlah bersyukur di mana Tuhan telah memimpin, menyatakan kasih-Mu dan segala cinta kasih yang Tuhan total berikan kepada kami, sehingga kami dapat memasuki di tahun 2023 sampai mengakhiri di tahun 2023 hari ini di dalam anugerah Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan, untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan, baik itu suka ataupun duka, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Baik kami hidup di dalam kebenaran Tuhan ataupun kami jauh dari kebenaran Tuhan, tetapi kami percaya bahwa pimpinan Tuhan selalu mengiringi langkah-langkah kami, sehingga hari ini kami ada di akhir tahun 2023. Kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, dan kami meyakini bahwa tahun yang akan datang yang akan kami lewati beberapa jam kemudian akan menjadi tahun yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi ya Tuhan, ketika kami hidup di tahun yang akan datang ini, di tahun 2024, kami pun ingin hidup di dalam anugerah Tuhan. Ampunilah kami akan segala dosa, pelanggaran kami, perbuatan dan segala hal yang kami sudah lakukan di tahun ini, sehingga tidak menjadi keinginan kami kembali untuk kami lakukan di tahun yang akan datang. Tetapi kami boleh memperbaiki hidup kami, memperbaiki sikap kami, perilaku kami, pikiran kami, dan segala hal yang ingin Tuhan perbaiki di tahun yang akan datang dapat kami lakukan. Ampuni akan segala kelalaian kami, akan segala sesuatu yang kami sudah lakukan di tahun ini, dan biarlah Tuhan boleh memberikan pelajaran yang baik dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami serahkan juga ya Tuhan untuk ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kuduskan dan sucikan akan hati kami, bawa hati kami untuk mengangkat, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan di akhir tahun ini menjadi firman Tuhan yang terindah dan akan mengawali di dalam tahun yang baru, menjadi langkah yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena itu sekalian, mari kita akan berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Yesaya 43 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah bunyinya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai buat Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyanyikan pujian Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Hidupku singkat bagaikan kembang.
bagimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia dan melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia dan melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia dan melayanimu. Ku tetap setia dan melayanimu. Ku tetap setia dan melayanimu. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, kesempatan yang kembali Tuhan anugerahkan bagi setiap kami sebagai umat-Mu. Khususnya ketika hari ini, hari terakhir di tahun 2023, ketika kami akan meninggalkan tahun 2023 dan melangkah memasuki tahun yang baru. Kami bersyukur kesempatan yang masih kami dapatkan dari Tuhan untuk kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Sesaat lagi kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan melalui pemberitaan firman. Berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus tolong kami, berikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar hari ini. Dan Roh Kudus juga urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan bacanya satu perikop. Ya, kalau di teks itu hanya di ayat 9. Tetapi kalau kita hanya membaca di ayat yang ke-9, kita tidak tahu apa yang melatar belakangi konteks ketika ayat ini dituliskan. Kita akan membacanya mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 10 ayat. Kita baca secara bergantian
Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat yang bernomor genap, bergantian sampai ayat yang ke-10. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau, aku tidak tahu. Tentang yang dulu, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tidak diangkat ke dalam dan dia mendengar kata-kata yang terkatakan yang tidak diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahanku. Sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, dan aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang mengatakan kepadaku lebih daripada yang mereka katakan, atau yang mereka katakan daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu kesenangan dari dalam kelemahan, di dalam kesusahan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesusahan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca firman, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini saya bersyukur kita bisa jumpa lagi di akhir tahun 2023. Hari ini kita sudah masuk di penghujung tahun 2023. Artinya ini adalah hari terakhir kita berada di tahun 2023. Beberapa jam ke depan, besok khususnya, kita sudah memasuki tahun yang baru, 2024. Kalau kita merenungkan kembali selama 1 tahun perjalanan kita di tahun 2023, banyak perkara-perkara yang telah kita alami dalam hidup ini, baik yang menyenangkan dan menyukakan hati, maupun perkara-perkara yang menyusahkan dan menyesakkan hati kita. Siapa di sini selama tahun 2023 mengalami perkara-perkara yang sangat menyukakan hati? Wah, pokoknya mengalami itu membuat kita begitu senang sekali. Contohnya apa yang kita sudah alami? Misalnya anak muda di tahun 2023, puji Tuhan saya dapat pacar. Wah, senangnya luar biasa. Ada yang ngalami itu? Tahun 2023 dapat pacar baru ada? Gak ada ya? Siapa di tahun 2023 baru menikah? Dapat istri baru? Gak ada ya? Siapa yang dapat cucu baru? Gak ada juga. Siapa yang dapat kenaikan gaji baru 2023? Seneng gak kira-kira? Selama ini sudah kerja bertahun-tahun, gajinya pas-pasan. Di tahun 2023 bos kasih tahu kepada kita, gajimu naik 50%. Wah, senangnya luar biasa. Ya, kita mengalami hati yang begitu senang ketika kita melihat kehidupan keluarga kita,
Anak-anak kita memiliki sebuah prestasi di sekolah yang begitu gemilang. Anak saya di tahun 2023 mendapatkan beasiswa bisa sekolah di luar negeri. Wah, senang sekali, kita bangga sebagai orang tua. Ataupun kita melihat anak kita berhasil dalam studinya. Dia diwisuda di tahun ini dengan hasil cum laude. Senang nggak kira-kira? Senang. Tetapi di balik itu semua kadangkala kita mengalami juga kondisi-kondisi di mana kita begitu sesak hati, kita begitu bersusah hati ketika kita menjalani hari-hari di tahun ini, 2023. Contohnya apa? Ekonomi seret banget di tahun 2023. Dagang sepi, ada pembeli. Hutang numpuk lagi di tahun ini. Kemudian dalam hidup berkeluarga, keluarga juga penuh dengan masalah, konflik satu dengan yang lain. Dengan pasangan kita berkonflik. Dengan anak kita berkonflik. Dengan orang tua kita berkonflik. Dengan keluarga besar kita berkonflik di sana. Wah, gak enak hidup model gitu. Apalagi ketika kita mengalami kondisi tubuh yang sakit-sakitan selama tahun 2023. Ada yang tahun 2023 badannya nggak pernah sehat? Ada? Sebentar-sebentar ke dokter. Mulai dari yang ringan sampai yang berat, sampai perlu dirawat di rumah sakit. Kita katakan, aduh, tahun ini tahun yang begitu menyesakkan bagi saya. Dokternya sudah jadi langganan saya selama 2023. Itu yang sering kali kita alami. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengalami selama 1 tahun ini kondisi-kondisi yang menyenangkan, yang kita keluarkan dari mulut kita, ucapan seperti apa? Puji Tuhan ya. Betul? Puji Tuhan. Tuhan itu baik sekali dalam hidup saya. Tuhan itu begitu mengasihi saya. Itu kata-kata yang sering kali kita keluarkan. Tapi kalau keadaannya kebalikan, kita berada dalam kondisi tubuh sakit-sakitan, ekonomi yang berkekurangan, dan lain-lain. Mulut yang kita pakai untuk keluarkan kata-kata seperti apa? Seperti apa kata-kata yang kita keluarkan? Bisa bersyukur kepada Tuhan? Sulit ya? Sulit. Dan itulah realita dalam hidup kita. Nah, hari ini di akhir tahun 2023 kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang anugerah Tuhan cukup bagiku. Bicara tentang kata cukup itu sifatnya relatif. Pagi ini sebelum kita ibadah yang sudah kita lakukan beberapa minggu, kita ada perjamuan kasih ya. Hari ini makan apa? Bubur kacang hijau. Dengan porsi yang kita dapatkan, cukup nggak untuk mengenyangkan perut? Ayo, cukup nggak? Tergantung dong. Jadi cukup nggak tadi porsi segitu? Nggak cukup, masih lapar nih perutnya. Siapa lagi tadi yang udah menikmati perjamuan kasih ya? Ibu Sujen, porsi yang segitu tadi cukup nggak? Cukup. Ya relatif kan tiap orang itu. Untuk porsi makanan yang kita terima, bicara tentang cukup itu relatif setiap orang. Kalau perutnya gede, lambungnya gede menampung makanan, porsi segitu wah nggak ada apa-apanya, lewat doang. Nggak cukup bagi saya. Tapi kalau yang makannya cuma sedikit, perutnya kapasitasnya kecil, dibilang waduh lebih dari cukup. Ini kenyang banget perut saya hari ini. Terus bicara tentang penghasilan yang kita dapatkan setiap bulan. Ibu Ling, kalau dapat penghasilan, jual kue, jual makanan, cukup nggak buat Ibu Ling? Cukup ya? Tuhan. Misalnya sebulan dapatnya 5 juta dari hasil jualan itu. Ibu Ling bilang, cukup 5 juta buat saya. Tapi beda, misalnya Pak Rudi. Wah, Pak Rudi,
Kalau dapatnya 5 juta sebulan, baru dibilang mana cukup 5 juta. Betul kan? Tiap orang beda-beda. Dikasih bagi Pak Budi mungkin 25 juta, 30 juta sebulan itu baru cukup bagi saya. Tiap orang bisa berbeda-beda. Nah, tapi kalau hari ini bicara tentang anugerah Tuhan cukup bagiku. Kalau anugerah Tuhan itu cukup bagi setiap kita, maka sudah seharusnya kita nggak perlu lagi menuntut Tuhan untuk menyelesaikan semua persoalan kita yang lain. Karena udah cukup anugerah Tuhan itu. Nah, hari ini kita akan belajar seperti apa yang dituliskan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ini. Kenapa saya tadi katakan kita mulai baca di ayat pertama sampai ayat yang ke-10? Padahal di teksnya itu ayat 9 saja. Nah, kalau kita baca di dalam satu perikop ini, menarik. Kenapa? Karena Rasul Paulus menceritakan tentang pengalaman kehidupan yang dia telah alami. Bapak Ibu sering nonton YouTube kesaksian-kesaksian orang-orang Kristen. Saya lihat satu cerita, ada orang Kristen yang bersaksi baru dibawa oleh Tuhan ke neraka. Dia cerita tuh. Saya pikir jago juga dia ya, ngalami pergi ke neraka. Kira-kira kalau dibawa ke neraka balik lagi nggak nih? Saya sempat bingung kalau dia bisa ke neraka, buat dia keluar lagi gimana tuh caranya? Dibawa jalan-jalan keliling. Ada juga dibawa ke surga keliling-keliling. Lalu ketika dia mengalami kondisi seperti ini, dia expose besar-besaran. Dia share di medsos. Orang-orang yang dengar, yang melihat, menyaksikan kesaksian dia tercengang-cengang. Wow, hebat. Dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Hebat sekali. Namanya terus diangkat. Begitu luar biasa. Pertanyaannya, apakah betul dia mengalami kondisi seperti ini? Belum tentu. Mungkin bisa untuk cari sensasi. Dia cerita ini. Saya pernah lihat di YouTube kesaksian seorang hamba Tuhan, dia ngakunya. Nggak tahu dari daerah mana. Dia bilang, Tuhan bicara dengan saya. Saya penasaran Tuhan ngomong apa sama dia ya. Saya dengerin kesaksian dia. Dia bilang tahun 2023 Indonesia akan hancur kata Tuhan. Akan dihukum oleh Tuhan. Waktu saya dengar itu, waduh, takut juga saya. Benar-benar Tuhan kayaknya mau menghukum Indonesia. Hari demi hari lewat, sekarang udah mau akhir 2023. Hancur nggak Indonesia? Aman-aman aja kok. Apa betul Tuhan bicara sama dia? No, dipertanyakan. Kalau Tuhan menyampaikan sesuatu, itu ya dan amin akan terjadi, betul? Kalau disampaikan tapi nggak terjadi, itu artinya apa? Itu halu. Itu bohong. Bisa nggak orang berbohong menyaksikan hal seperti itu? Untuk menarik simpati, sensasi? Bisa. Nah, tapi kita belajar dalam diri seorang Rasul Tuhan, Rasul Paulus. Apa yang Paulus telah alami dalam kehidupan dia? Dia dibawa oleh Tuhan, diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Wow, hebat gak ya? Siapa di sini yang jadi seorang Kristen pernah diangkat? Bukan digendong oleh temannya, bukan. Diangkat oleh Tuhan, naik ke atas ke tingkat ketiga dari surga. Ada? Hebat ya ini ya. Tapi ada pengajaran yang mau lebih hebat lagi. Bukan tingkat 3, tingkat 7. Saya bilang lebih hebat lagi dari Paulus ini. Tapi Paulus katakan dia diangkat oleh Tuhan sampai ke tingkat ketiga dari surga. Terus disebutkan lagi. Coba kalau kita baca di ayat yang keempatnya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Siapa yang pernah lihat Firdaus? Ada yang pernah lihat Firdaus? Tahu ya bedanya antara Firdaus dengan surga ya? Tahu bedanya? Ada penafsir katakan kalau Firdaus itu seperti ruang tunggunya. Sebelum kita masuk ke surga, kita ruang tunggunya di Firdaus dulu.
yang disebutnya sebagai Taman Firdaus. Ada orang-orang tertentu yang mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk diperlihatkan keindahan Taman Firdaus itu. Wow, luar biasa. Nah, Paulus dikatakan dia mengalami kondisi seperti itu. Kalau dia sudah mengalami kondisi seperti itu, harusnya Paulus bisa menyombongkan diri nggak? Rasul-rasul yang lain nggak mengalami kondisi seperti Paulus. Petrus, Yakobus nggak tuliskan cerita seperti yang dituliskan oleh Paulus di dalam kesaksian. Nggak. Berarti kan Paulus ini adalah Rasul Tuhan yang begitu luar biasa mengalami pernyataan-pernyataan Tuhan secara nyata dalam hidupnya. Harusnya bisa membuat dia menyombongkan diri. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Paulus. Cara Tuhan untuk membuat Paulus tidak menyombongkan diri dengan cara apa? Dicatat bahwa Tuhan itu menempatkan duri dalam daging Paulus. Kalau ada duri di daging enak gak ya? Siapa yang pernah tertusuk duri dan durinya bisa dicabut? Pernah ngalami? Nyaman gak hidup seperti itu? Sakitnya luar biasa. Saya dulu pernah ya sekali waktu mau menghaluskan papan, tahu-tahu ketarik seperti ini lalu masuk duri, mau dicabut nggak bisa. Lama-lama itu bengkak, jadi seperti bisul seperti itu, nanah. Wah, sakitnya demam sampai beberapa hari waktu itu. Nggak enak sekali, nggak nyaman. Dan Paulus juga mengalami kondisi seperti itu. Tuhan izinkan ada duri dalam daging Paulus. Apa yang dikatakan duri ini, yang dimaksudkan dengan duri ini apa? Nah, banyak penafsir yang menafsirkan tentang duri ini apa sebetulnya. Ada yang mengatakan yaitu kelemahan-kelemahan dalam tubuh Paulus. Ada yang menafsirkan kelemahan itu dalam bentuk mata Paulus yang selalu berair. Mungkin juga merah seperti itu, nggak nyaman matanya. Ya, belekan bisa jadi seperti itu ya. Itu penafsir. Ada juga mengatakan Paulus itu duri dalam daging dalam diri Paulus seperti apa? Seperti penyakit epilepsi. Tahu epilepsi ya? Yang tahu-tahu bisa kambuh seperti itu. Kambuh dia keluar busa seperti orang yang nggak sadarkan diri. Ayat, betul. Ya, itu penafsiran. Ada juga yang menafsirkan duri dalam daging Paulus ini seperti seorang yang gagap, nggak bisa bicara dengan lancar. Jadi kalau mau ngomong sesuatu, wah susah banget ngejanya. Dan ini adalah tafsiran-tafsiran tentang duri itu yang dimaksudkan dengan duri itu apa. Tetapi kita nggak mempermasalahkan mengenai berbagai macam tafsiran yang ada, tetapi kita melihat bahwa duri yang dimaksudkan itu adalah kelemahan pada diri Paulus. Untuk seorang rasul Tuhan yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, harusnya duri ini bisa dicabut dalam diri Paulus, betul? Karena itu sangat menghalangi dia untuk melayani Tuhan dengan lebih leluasa. Apa yang Paulus telah lakukan supaya duri itu dicabut dari dirinya? Dikatakan di ayat yang ke-9 atau mulai dari ayat yang ke-8-nya, kita lihat. Tetapi tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus sudah berdoa belum minta kepada Tuhan? Udah. Mintanya berapa kali? 3 kali ya, dikatakan. Dia sudah berdoa pada Tuhan, Tuhan cabutlah duri ini dari tubuhku. Cabut. Paulus itu luar biasa diberikan karunia untuk menyembuhkan. Orang yang dia doakan sembuh dari segala penyakit. Tapi untuk dirinya sendiri enggak terjadi hal itu. Dia sudah minta Tuhan cabut duri ini. Aku minta Tuhan. 3 kali dia minta. Tapi jawaban Tuhan apa buat permintaan Paulus itu? Ayat yang ke-9.
Inilah menjadi perenungan kita hari ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus minta sampai 3 kali duri itu dicabut, tapi jawaban Tuhan, duri itu akan tetap ada di dalam diri Paulus. Cukup kasih karuniaku bagimu. Cukup. Karena aku sudah memberikan karunia demi karunia dalam hidupmu, engkau menjadi Allah di tanganku untuk menjadi pemberita kabar baik itu, Injil itu. Engkau sudah mengalami begitu banyak penglihatan-penglihatan dari Allah. Dan itu semua jangan membuat engkau menyombongkan diri. Aku berikan duri supaya enggak ada alasan bagimu untuk menyombongkan diri. Sehingga ketika Paulus mendengar apa yang menjadi jawaban Tuhan, dia katakan, aku lebih suka berada dalam kondisi kelemahan seperti ini. Dia bilang luar biasa. Ya, luar biasa apa yang dikatakan menjadi jawaban Tuhan. Nah, setiap kita kalau kita renungkan kembali, setiap pribadi kita pasti, saya meyakini ada kelemahan dalam diri setiap kita yang digambarkan seperti duri yang Tuhan tanamkan dari diri kita. Tujuan untuk apa sebetulnya? Supaya jangan membuat kita sombong, jangan membuat kita lupa diri, karena kita ada kelemahan. Coba kalau segala sesuatunya hebat tanpa ada kelemahan, jadi apa tuh orangnya? Sombong. Ya, orang bisa katakan dia lupa bahwa dia masih menginjakkan kaki di bumi. Dia seperti melayang-layang karena kehebatan dia. Nah, kalau anugerah Tuhan itu cukup bagi setiap anak-anak Tuhan, maka ini akan mempengaruhi cara hidupnya di dunia ini. Nah, bagaimana sikap anak Tuhan ketika dia menjalani hidup sewaktu anugerah Tuhan itu cukup bagi dia? Kita belajar dari surat yang Paulus tuliskan juga di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 yang tadi menjadi nats pendahuluan dalam ibadah. Ada 3 hal yang seharusnya menjadi sikap anak Tuhan itu. Yang pertama dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Karena anugerah Tuhan itu cukup bagi hidup kita, kita akan menjalani hidup dengan sukacita. Orang yang hidup dengan sukacita, apakah berarti dia nggak mengalami pergumulan dalam hidupnya? Bergumul nggak dalam hidupnya? Dia harus mengalami itu. Bergumul. Jangan kita pikir seorang yang bersukacita hidupnya akan selalu berjalan mulus. Enggak. Ada kalanya dia harus mengalami pergumulan demi pergumulan dalam hidup. Tetapi kalau dia senantiasa bersukacita, pergumulan itu tidak menghilangkan sukacita di dalam dirinya. Ya, enggak menghilangkan sukacita itu. Oke, pergumulan boleh tetap ada dalam hidupku, tapi aku boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan, dia akan tetap berdoa. Kenapa penting kita hidup di dalam doa ini? Karena setiap kita tahu keterbatasan diri. Saya terbatas, kemampuan saya terbatas. Berarti ketika kita berdoa, senantiasa berdoa, berarti kita mengakui, aku lemah, aku terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Sehingga di dalam segala apapun, dalam aspek hidup kita mau sampaikan itu dalam doa kita. Setiap rencana apapun yang telah kita rencanakan, tetaplah sampaikan itu dalam doa. Serahkan kepada Tuhan. Kita nggak ada yang super dalam hidup ini.
Ya, nggak ada orang yang super hebat, super kuat. Kita memiliki keterbatasan dan kelemahan. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dia mampu melakukan segala perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Berdoalah kepada Dia. Sampaikan setiap hal dalam setiap pergumulan hidup kita, sampaikan kepada Tuhan. Kalau disampaikan kepada manusia gimana? Hati-hati ya. Enggak semua pergumulan hidup kita perlu kita sampaikan, beritahukan kepada orang lain, betul nggak? Karena kalau kita beritahukan kepada orang lain, risikonya besar. Belum tentu ada penyelesaian solusi, nambah masalah baru dia. Betul? Kenapa? Karena orang di mana kita sampaikan pergumulan itu bisa menjadi penyebar berita hoax. Bagian gosip di sana. Masalah semakin riskan. Tapi ketika kita mengalami pergumulan, kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa kita. Bisa nggak tersebar hal ini? Tuhan bisa memberikan jalan keluar solusi melalui setiap pribadi anak-anaknya yang lain. Tuhan bisa gerakkan orang itu. Itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menggerakkan diri. Ya, jadi kita perlu sampaikan di dalam doa kita, Tuhan yang memiliki cara untuk menjawab doa itu, bukan kita. Banyak kesaksian-kesaksian tentang hal ini sebetulnya ya. Banyak kesaksian. Salah satunya, ada satu kesaksian yang bagi saya sangat berkesan. Ada seorang hamba Tuhan ya. Dia ini dulu seorang yang memiliki karir yang sangat luar biasa. Pekerjaan sudah mapan, gajinya besar. Suatu kali Tuhan memanggil dia, menyerahkan dirinya untuk dipakai menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang pendeta yang melayani secara full timer untuk melayani Tuhan. Jadi dia tinggalkan segala sesuatu pekerjaan yang sudah mapan itu, lalu dia menjadi hamba Tuhan secara penuh. Lalu kesaksiannya, waktu dia sudah tinggalkan semua itu, dia sudah menikah, memiliki seorang anak. Anaknya masih kecil. Dan kita tahu ya, ketika dia katakan, pada waktu saya menyerahkan secara penuh untuk melayani Tuhan, berarti income setiap bulan yang dia dapatkan naik atau turun? Yang semula udah mapan nih punya jabatan, gajinya gede, tiap bulan udah pasti dapat pendapatan, penghasilan. Dia tinggalkan itu jadi hamba Tuhan. Kira-kira income per bulannya dapatnya tambah besar atau kecil? Kecil. Tuh. Dia katakan aku bergumul pada waktu itu, dan lagi anakku yang masih kecil ini butuh susu. Alenya. Dia bingung gimana caranya. Tapi dia tahu bahwa Tuhan yang memanggil dia untuk menjadi hamba Tuhan, Tuhan yang memelihara hidup hamba-hambanya. Lalu dia berdoa, Tuhan, sekarang ini kami kehabisan susu buat anak kami. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan karena saya nggak punya uang untuk membeli. Kalau banyak uang masih mending ya, tinggal pergi ke toko, supermarket beli susu, nggak bayar. Tapi aku nggak punya uang itu Tuhan. Lalu dia berdoa. Setelah berdoa, dia lalu pergi ke ruang makan. Dia pikir, waktu doa selesai, susu akan turun dari langit di atas meja. Dia datang ke ruang makan, lihat, mejanya kosong. Apakah berarti Tuhan gak jawab doa dia? Dia tetap berharap, Tuhan, aku butuh susu itu. Lalu dia tidur. Waktu subuh hari, karena anaknya nangis, dia bangun kembali. Lalu dia pergi ke dapur, mau minum air. Waktu dia datang, pergi ke dapur itu, dia lihat, wah,
kok di meja makan ada satu kantong kresek besar. Semalam nggak ada kantong kresek ini. Tapi kenapa pagi hari ini, subuh ini ada kantong kresek? Dia bingung dari mana itu. Lalu dia tanya kepada pembantunya, ini siapa yang antar? Tadi waktu kurang lebih 3 jam yang lalu, mama dari Tuan itu datang ketok pintu rumah. Loh, kok tahu dari mana mama bahwa saya butuh susu ini? Lalu mamanya cerita, waktu kemarin, waktu mama dan papa akan pergi ke luar negeri, beli perlengkapan untuk dibawa ke luar negeri. Waktu lagi ada di supermarket cari-cari barang, tahu-tahu Tuhan gerakan mama. Ada susu yang diminum oleh anakmu, oleh cucu si Oma ini. Lalu nggak tahu gimana caranya dia tergerak hati untuk membeli susu itu. Dia bawa, dia beli, dan dia tergerak bahwa sebelum saya akan berangkat ke bandara, saya akan mengantarkan susu ini ke rumah anakku. Kira-kira itu menggerakkannya siapa? Tuhan. Tuhan bisa memakai orang-orang anak-anaknya untuk menjadi alat menjawab atau menjadi doa bagi anak-anak yang sedang bergumul. Tuhan yang mengatur, bukan kita yang ngatur Tuhan. Ingat ya, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi alat di tangan Tuhan menjawab pergumulan anak-anaknya. Jadi jangan kita pikir nanti kalau Tuhan tolong kita seperti ada barang yang jatuh dari langit, ada di depan kita. Bukan model seperti itu. Ya, di Alkitab saja, waktu Nabi Tuhan dalam keadaan butuh makan, butuh roti, butuh daging, yang mengantar itu siapa? Gopun, Grepun, Sopipun, seperti itu. Burung gagak loh. Hebat ya, burung gagak yang nganter kan? Dibawa, dijatuhin buat Nabi Tuhan. Jadi cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Jadi biarlah setiap kita tetaplah berdoa. Terus yang ketiga dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur. Jadi apapun yang kita dapatkan dari Tuhan, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Karena apa yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita, itu akan membawa kebaikan bagi setiap anak-anaknya. Akan membawa kebaikan. Tuhan gak pernah memberikan kecelakaan bagi setiap anak-anaknya, enggak. Apa yang Tuhan berikan bagi hidup setiap anak-anaknya untuk membawa kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Jadi ini 3 hal yang kita harus perhatikan kalau anugerah Tuhan itu cukup bagiku. Hal berikutnya akan kita lihat. Ketiga hal ini harus kita hidupi. Alasan mengapa kita harus menghidupi ketiga hal ini. Kita akan melihat apa yang dikatakan di dalam berita anugerah yang dibacakan pada hari ini. Yesaya 43 ayat 1 dan kedua. Coba kita lihat sama-sama. Yesaya 43 ayat 1 dan ayat yang kedua. Apa dikatakan di dalam Yesaya ini? Yang tadi menjadi berita anugerah bagi setiap kita. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau.
Luar biasa nggak ini janji Tuhan? Luar biasa. Janji Tuhan yang dia ungkapkan buat umat pilihannya, yaitu Israel. Apakah janji Tuhan ini berlaku juga buat setiap kita sebagai umat Tuhan? Saya lihat Ibu Evi bawa tas ya. Itu tas siapa Ibu Evi? Saya. Benar? Benar ya? Kalau tas itu saya ambil, Ibu Evi marah nggak? Juga. Oh, dia bilang aja. Hah? Yang benar? Kan udah kenal. Oh, yang nggak kenal misalnya dah. Kalau diambil pasti marah, karena itu miliknya Ibu Evi. Tapi saya tanya kepada siapa di sini ya? Ibu Pola. Ibu Pola marah nggak kalau tas Ibu Evi saya ambil? Ada punya tasnya selai suka lela. Suka rela. Ibu Ade kira-kira marah nggak Ibu Ade kalau saya ambil tasnya Ibu Evi? Nggak marah, ngapain marah-marah, betul kan? Nggak ada hubungan dengan saya, itu bukan milik saya. Betul loh, seperti itu. Selama barang itu adalah milik saya, apalagi kalau barang itu sangat mahal, saya beli dengan uang yang sangat luar biasa banyak, saya akan pelihara, jaga baik-baik barang ini. Nggak boleh ada yang ambil. Maupun dia sudah kenal dengan saya, tetap ini barang milik saya. Jadi handphonenya bagus ya. Kalau saya ambil handphonenya, Jerry responnya seperti apa? Hah? Jadi marah nggak kira-kira sih? Ambil lagi itu. Karena saya tahu Pak Suto nggak mungkin ambil gitu, suka lela. Kalau orang tahu Pak Suto mau ambil Oke. tidak kasih. Oke. Ya. Beberapa waktu yang lalu, khususnya kemarin lah ya, mungkin 2-3 hari yang lalu, waktu jenazah Gubernur Papua Lukas NMB itu kan dibawa lalu terjadi kerusuhan di Jayapura ya, lalu ada terjadi pembakaran ruko-ruko sepanjang jalan yang dilalui. Kalau kita melihat, mendengar bahwa ada ruko-ruko yang dibakar, respon kita seperti apa? Biasa aja ya, paling cuma kita katakan aduh kasihan ya yang punya ruko, karena ruko itu bukan milik kita. Coba kita bayangkan kalau yang punya ruko itu, ketika dia lihat rukonya dibakar habis, apa yang menjadi perasaan hatinya? Sedihnya luar biasa. Ya. Apa yang saya punya sudah diambil. Nah sekarang coba kita renungkan kembali apa yang dikatakan di dalam Yesaya 43 ini. Kita ini sekarang sudah menjadi milik Tuhan. Setiap kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus sudah menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bukan dengan sejumlah uang, bukan dengan sejumlah logam mulia, bukan dengan harga dolar, bukan. Kita dibayar, ditebus menjadi anak-anak Tuhan dengan harga berapa? Harga nyawa. Harga nyawa melalui pengorbanan Kristus. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita sekarang anak-anak Allah, milik Allah. Berarti hidup kita terpelihara nggak di dalam pemeliharaan anugerah Tuhan itu? Terpelihara. Kita kalau sudah memiliki sesuatu barang yang sudah kita beli dengan mahal, kita akan jaga baik-baik, pelihara baik-baik, nggak akan kita biarkan dirusak ataupun dirampas oleh orang-orang di sekitar kita. Kita akan melawan ketika itu akan diambil dari kita. Nah, bisa nggak kita membayangkan diri kita ini sekarang adalah milik Tuhan? Kalau ada orang yang akan menghancurkan kita melalui segala hal,
masalah-masalah pergumulan hidup kita, kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghancurkan hidup kita, Tuhan kira-kira mau melakukan apa bagi miliknya ini? Apa Tuhan katakan biarkan hancur seperti itu? Iya. Tuhan akan membela, menjaga dan melindungi kita. Sehingga tadi di Yesaya 43 ayat 2 dikatakan, apabila engkau menyeberang air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Kenapa bisa mengalami seperti ini? Karena Tuhan. Ya, Tuhan di mana Dia sebagai pemilik hidup kita. Nah, jadi hari ini mari kita merenungkan kembali apa yang menjadi firman yang disampaikan bahwa anugerah Tuhan itu cukup bagiku. Tuhan sudah memberikan anugerahnya terbaik bagi kita. Dia telah memilih kita, menebus hidup kita. Kalau anugerah itu Tuhan itu cukup bagi kita, maka kita akan mampu, berani dan tegar. Ketika kita akan meninggalkan tahun 2023, melangkah memasuki tahun 2024, kita berani melangkah dengan sebuah keyakinan ada Tuhan menjaga kita. Dan kita nggak tahu ya 2024 nanti akan ada perubahan seperti apa, khususnya dalam konteks hidup kita di Indonesia. Siapa di sini udah tahu yang akan melanjutkan kepemimpinan 5 tahun ke depan siapa? Pasangan Amin? Pasangan Gemoy? Atau pasangan Satset gitu, seperti itu? Ada yang nggak tahu? Dari 3 pasangan ini? Kita nggak tahu, betul kan? Siapa yang akan terpilih nanti kita nggak tahu. Dan perubahan seperti apakah yang akan terjadi kita nggak tahu. Belum lagi kita lihat situasi yang ada. Pergumulan demi pergumulan di depan yang akan kita hadapi, kita nggak tahu. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Berita Natal yang disampaikan, Yesus itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itulah yang menghibur dan menguatkan kita. Kita melangkah akan memasuki tahun yang baru nanti. Besok kita akan melangkah masuk tahun yang baru, yang kita tahu ada Tuhan menyertai hidup kita. Jadi apapun yang akan kita hadapi di depan, kalau ada Tuhan yang menyertai, aman gak hidup kita? Aman. Mau terjadi perubahan apapun di depan, selama Tuhan menyertai, aku aman di dalam perlindungan Tuhan. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini, mari kita bersama-sama kembali bisa katakan, Tuhan, anugerah-Mu itu cukup bagiku. Apapun yang aku sedang bergumulkan sekarang ini, kalau anugerah Tuhan itu cukup bagiku, aku bisa menghadapi itu. Amin. Kita mau mengambil waktu teduh. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pemberitaannya pada pagi ini. Khususnya di ibadah akhir tahun yang kami ikuti bersama-sama hari ini, boleh mengingatkan kami kembali bahwa anugerah Tuhan itu cukup bagiku. Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan nyawa-Mu sendiri telah Engkau berikan. Engkau telah mati, tersalib bagi kami. Hidup kami sudah menjadi milik Tuhan. Kami adalah kepunyaan-Mu. Maka Engkau sendiri yang akan memelihara, menjaga, serta melindungi di dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kami bisa berada di penghujung tahun 2023. Beberapa jam ke depan kami akan melangkah masuk di tahun yang baru 2024.
Banyak hal yang seringkali menjadi sebuah kekhawatiran tentang berbagai macam hal, berbagai macam kejadian yang bisa menimpa kami. Tetapi satu hal yang menjadi penghiburan dan menguatkan bagi kami, bahwa Tuhan yang kami percaya dalam Yesus Kristus, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh tetap menaruh iman percaya kami dengan sungguh ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sekarang ini sedang bergumul dengan kehidupan kami. Untuk rencana-rencana ke depan yang akan kami lakukan, biarlah seturut dengan kehendak Engkau saja hal itu bisa terjadi dan kami alami. Pulihkanlah Tuhan untuk setiap kami, dalam hidup pribadi kami ataupun dalam hidup kami berkeluarga. Relasi yang sudah tidak baik, relasi yang sudah jauh dan renggang, kami mohon kasih Engkau itu akan mengikat kami kembali, memulihkan, sehingga keutuhan keluarga itu boleh tetap terjaga. Khususnya ketika kami akan menjalani tahun 2024. Karena dengan kesehatian, dengan keutuhan dalam keluarga itu kami mampu untuk menghadapi segala masalah-masalah yang sulit sekalipun. Tuhan, kami juga berdoa buat beberapa jemaat yang berada dalam kondisi lemah tubuh dan sakit. Biarlah Tuhan juga kiranya menolong, kuatkan iman percaya mereka yang bergumul karena kehidupan ekonomi keluarga yang sulit. Engkau juga Allah sumber dari segala sumber berkat itu. Engkau akan yang menolong kami, memberikan kami hikmat untuk kami bisa memakai setiap peluang dan kesempatan yang Tuhan bukakan untuk kami bisa mencari dan mendapatkan berkat itu. Juga kami serahkan kehidupan kami bergereja di tempat ini. Biarlah Tuhan juga kiranya menolong ketika kami akan memulai satu yang baru di tahun 2024. Kami boleh melihat pertumbuhan yang nyata boleh terjadi dalam gerejamu di sini. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya ketika tahun depan akan dilangsungkannya pesta demokrasi. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dalam segala proses yang sekarang sedang berlangsung, masa-masa kampanye yang sedang berjalan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan kondusif, dan setiap kami sebagai warga masyarakat yang akan menggunakan hak pilih kami bertanggung jawab dengan apa yang akan kami pilih itu. Berikan kami hikmat untuk kami boleh memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang hari ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang bersalah benar kita, yang mengandung kepada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang kita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, dan ke surga bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kebesaran yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih buat pendeta Suto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami segenap pengurus dan juga diaken serta jemaat mengucapkan selamat datang kepada Pak Ferdilia, Pak yang sudah jauh ya Pak dari Pekanbaru ya, mengunjungi adiknya di sini dan juga ciciknya di sini. Bersyukur Tuhan sudah memimpin segenap perjalanan dan masa liburannya, dan biarlah Tuhan juga tetap mengikat akan tali persaudaraan bersama dengan kita. Tuhan memberkati buat Ibu, Bapak, dan juga adiknya Denis ya. Oke, Denisnya. Iya, itu kan adiknya Denis. Denis tidak hadir kan? Iya, Denisnya sedang sibuk ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan persiapkan persembahan kita pada pagi hari ini yang akan diawali dengan persembahan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7 demikianlah bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan nyanyikan pujian hidup kita yang benar. Terima kasih ya Tuhan untuk persembahan pagi-pagi hari ini di mana Engkau telah menggerakkan akan setiap hati kami untuk belajar mengucap syukur atas segala yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan berikan di dalam pekerjaan kami, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang dapat kami
cukupkan dan kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Dan terima kasih hari ini Kau kembali mengingatkan kami untuk kami belajar bersyukur sebagai rasa pernyataan hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Berkati untuk majelis dan para pengurus yang akan mengelola keuangan gereja ini. Berikan kepadanya hikmat dan marifat Tuhan untuk dapat menggunakan keuangan gereja ini dengan bijaksana dan arif. Dan kami serahkan untuk kehidupan kami selanjutnya, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan kurangi ketika kami belajar memberikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri dengan satu pujian, Sudahkah yang terbaik memberikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan Diri dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, saat ini ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.